Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Arsy dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 CPKB kelas RA. Izin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Karina Adilia Marsya dengan NIM 123500029. Dan saya Putu Catherine Anggita Dewi dengan NIM 123500027. Saya Semestra Alderan kita dengan NIM 123500061. Saya Anggi Setiawati dengan NIM 1235000. Saya Fatma Dewi dengan NIM 123500026. Baik, langsung saja untuk pendahuluan dari proses produksi moisturizer, dokumen prosedur produksi Love Skin Moisturizer disusun sebagai pedoman resmi untuk pelaksanaan proses pembuatan krim pelembab wajah di PT Love Skin Dermacare. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk memastikan seluruh kegiatan produksi berjalan dengan tertib, konsisten, dan sesuai dengan standar pembuatan kosmetika yang baik atau CPKB, sehingga pendinginan, penambahan bahan aktif, dan pengawet hingga pengisian dan pengemasan produk akhir. Seluruh proses diawasi oleh quality control untuk memastikan bahan yang digunakan memenuhi standar kualitas, proses produksi berjalan dengan baik, dan produk sesuai dengan spesifikasi. Selain menjaga kualitas, prosedur ini juga menekankan keamanan operator, kebersihan area produksi, dan efisiensi kerja. Semua bahan aktif, humectant, emollient, dan pengawet yang digunakan telah melewati pemeriksaan kualitas oleh Quality Assurance atau QA sebelum digunakan dalam produksi. Operator produksi wajib menggunakan alat-alat pelindung diri atau APD, menjaga kebersihan peralatan dan lingkungan kerja, serta mencatat seluruh kegiatan produksi dalam batch manufacturing record. Dokumen ini penting untuk menelusuri setiap tahapan produksi apabila ditemukan penyimpangan atau masalah mutu. Dengan diterapkannya prosedur ini, diharapkan Love Skin Moisturizer diproduksi secara konsisten, aman digunakan, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi kulit, sekaligus mencerminkan komitmen PT Love Skin terhadap mutu, regulasi, dan kepuasan konsumen. Selanjutnya, ada penerimaan bahan baku. Ini untuk from-nya dan bahan yang kami gunakan saat ini ada glyceryl stearat sebagai contoh. Untuk kode bahannya ada di slide, disesuaikan. Nah, untuk pengecekan fisik itu diceknya itu ada kondisi kemasan, kebersihan, warna dan kejernihan, bau, label atau badge, segala keutuhan dan status akhir. Kemudian bahan selanjutnya ada stearyl alkohol. Untuk kode bahan dan lainnya ada di slide. Nah, untuk pengecekan fisik juga sama seperti yang di atas. Kemudian bahan yang terakhir yaitu dimetikon. Untuk dimetikon pengecekan fisik dan pengecekannya sama sesuai dengan yang di atas. Selanjutnya penyimpanan bahan baku. Nah, ini untuk prosedur penyimpanan bahan bakunya. Ada nomor protap, tanggal berlaku, tanggal review, mengganti nomor. Nah, terdapat tujuan di dalam prosedur tetap ini. Dokumen ini disusun untuk memastikan kegiatan penyimpanan bahan baku dilakukan sesuai persyaratan yang berlaku sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan maupun penurunan mutu bahan baku. Kemudian ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini mencangkup Departemen PPIC, khususnya seksi gudang bahan baku dan melakukan pengaturan dan penyimpanan seluruh bahan baku di area yang telah ditetapkan dan ditanggung jawabnya oleh PPIC untuk meninjau dan mengesahkan prosedur penyimpanan bahan baku. Kemudian ada SPV GBB bertugas menyusun prosedur tetap. Kemudian ada prosedurnya, yaitu simpan setiap bahan baku mengikuti ketentuan kondisi penyimpanan yang tercantum dalam lampiran daftar kondisi penyimpanan bahan baku. Kemudian
Untuk bahan baku baru, segera dicantumkan pada lampiran dan tentukan kondisi penyimpanan yang tetap. Kemudian lakukan pengecekan rutin, terapkan sistem FIFO atau FIFO, perbarui lampiran secara berkala, pastikan area gudang memiliki penandaan zona seperti suhu ruang, bahan sensitif terhadap cahaya, bahan mudah menguap, dan bahan berbahaya. Bahan baku yang mengalami kerusakan, perubahan mutu, atau dicurigai tidak sesuai, disimpan terpisah pada area reject hold dan segera diinformasikan kepada QC untuk pemeriksaan. Kemudian pastikan seluruh kemasan tertutup rapat. Nah, referensinya terdapat dalam Peraturan BPOM nomor 31 tahun 2020 di 4.12 Pedoman BPOM. Kemudian ada di SOP PPIC penyimpanan bahan baku versi sebelumnya. Untuk lampirannya, daftar kondisi penyimpanan bahan dan peta layout gudang bahan baku. Dokumen ini merupakan revisi 0 ditetapkan pada 27 Oktober 2025 dan dibuat sebagai versi awal tanpa perubahan dari dokumen sebelumnya. Daftar distribusinya terdapat QA dan PPIC Manager. Next. Ini ada form penyimpanan bahan baku, ada nama bahan bakunya sebagai berikut, terdapat kode batch, pemasok, jumlah diterima, kemudian satuannya dalam liter dan kilogram, kondisi kemasan semuanya baik, dan lokasi penyimpanan disesuaikan dengan sediaan bahan baku. Next. Baik, selanjutnya ada permintaan bahan baku. Di sini ada menjelaskan buku stok bahan baku tanggal 26 Oktober 2025. Pada tabel stok terdapat 3 bahan utama, yaitu gliserin stearat, steril alkohol, dan dimetikon. Kemudian pada bagian permintaan bahan, tercatat bahwa gliseril stearat diminta sebanyak 50 kg sebagai emulsifier, dan steril alkohol diminta sebanyak 45 kg sebagai thickener, dan dimetikon diminta sebagai 30 kg sebagai emulien. Ketiga bahan ini diperlukan pada tanggal 28 Oktober 2025. Dokumen ini juga memuat informasi mengenai pengambilan bahan dari pemasok, termasuk tanda tangan penanggung jawab. Next, ada form penimbangan bahan. Form ini berisi informasi, ada nama bahannya, gliseril stearat, jumlah bahan yang ditimbang 60 kg, nama produk yang akan dibuat Love Skin Moisturizer, dan nomor batch 510A1025. Tanggal penimbangannya 27 Oktober 2025. Form ini ditandatangani oleh penanggung jawab penimbangan dan penanggung jawab pengolahan sebagai bukti bahwa penimbangan telah dilakukan dengan benar dan diverifikasi. Selanjutnya ada prosedur kalibrasi alat laboratorium. Tujuan dokumen ini adalah memastikan semua alat ukur memberikan hasil yang akurat, presisi, dan konsisten. Beberapa alat ukur yang mempengaruhi mutu hasil pengujian wajib dikalibrasi sesuai interval yang telah ditetapkan. Alat yang tidak lulus kalibrasi harus dihentikan penggunaannya dan dilakukan tindakan korektif. Prosedurnya meliputi kalibrasi dilakukan secara berkala. Jika ada kerusakan alat, petugas wajib melaporkan. Hanya personal terlatih yang boleh melakukan kalibrasi, dan setelah selesai, petugas melakukan. Selanjutnya ada SOP penimbangan. Tujuan SOP ini adalah memastikan proses penimbangan selalu konsisten, akurat, dan terdokumentasi sesuai CPKB. SOP ini mencakup persiapan area penimbangan, memastikan bahwa berstatus QC lulus, dan mempersiapkan form hasil timbang. Untuk proses penimbangan, operator mengisi identitas bahan, operator menimbang sesuai jumlah yang tercantum di BPR, berat aktual dicatat di form hasil timbang, QC memverifikasi hasil penimbangan sebelum pencampuran.
Dan selanjutnya ada instruksi kerja penimbangan bahan. Instruksi kerja penimbangan bahan yang berfungsi sebagai panduan teknis saat melakukan penimbangan. Langkah kerja yang harus dilakukan yaitu mempersiapkan wadah penimbangan dan diberi label, menyalakan timbangan dan pastikan indikator zero, tekan ter, masukkan bahan sedikit demi sedikit, jika melebihi batas toleransi, lakukan penyesuaian. Catat berat aktual pada paraf operator pada kolom verifikasi. Catatan mutu yang penting adalah timbangan harus berstatus terkalibrasi dan operator wajib menggunakan sarung tangan. Selanjutnya ada form hasil timbang. Form hasil timbang ini mencatat data bahan baku untuk produk Lufskin yang ditimbang pada 28 Oktober 2025 oleh operator Anggi dan diverifikasi oleh QC Putu. Hasil penimbangan menunjukkan bahwa gliserin stearat dibutuhkan 50 kg, ditimbang aktual 50,1 kg, dan kelebihan 0,1 kg. Terus ada steril alkohol dibutuhkan 45 kg, dan kelebihan 0,2 kg. Sedangkan dimetikon dibutuhkan 30 kg dan ditimbang aktual tepat 30 kg. Seluruh kolom pada form ini telah terisi lengkap dan telah disahkan dengan paraf operator dan QC. Memverifikasi bahwa proses penimbangan telah dilakukan sesuai prosedur, termasuk memastikan timbangan sehingga form ini siap diserahkan ke Quality Assurance atau QA. Selanjutnya ada SOP dan IK pencampuran. Tujuan dokumennya untuk memastikan proses pencampuran dilakukan secara konsisten sesuai standar CPKB untuk menjamin mutu produk. Ruang lingkupnya mencakup seluruh kegiatan produksi dari persiapan bahan dan peralatan. Persiapannya dari prosedur pelaksanaan, mengkonfirmasi zona kerja atau kondisi baik, kenakan alat pelindung diri. Prosesnya dilaksanakan setiap langkah sesuai dengan urutan IK BPR. Lakukan pengambilan sampel in proses kontrol jika dibutuhkan. Dicatat semua parameter kritis proses secara real time di BPR. Terus selanjutnya itu ada dokumentasi dan pencatatan. Semua kegiatan pencatatan dalam catatan produksi di batch. Lakukan rekonsiliasi hasil nyata produk perubahan. Tanggung jawabnya ada di kepala produksi, yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan proses dan kepatuhan operator. Yang kedua ada operator produksi, melaksanakan IK, mencatat data akurat, dan melapor. Yang ketiga ada QC, meluluskan bahan awal, melakukan pengujian IPC, dan meluluskan produk perubahan. Yang keempat ada QA, meninjau dokumentasi BPR, dan memastikan kepatuhan sistem mutu CPKB. Selanjutnya ada instruksi kerja pencampuran. Tujuannya untuk menguraikan tahapan kerja yang terstandar dan aman untuk memproduksi massal produk pelembab. Ruang lingkupnya wajib ditetapkan oleh semua staf produksi yang ditugasi area fasilitas produksi. Prosedur pelaksanaannya dari persiapan, konfirmasi zona kerja telah bersih total, memastikan semua alat yang digunakan telah dalam kondisi baik, lalu siapkan dan verifikasi semua bahan baku sesuai. Yang keempat,
catat nomor batch dan tanggal kadaluarsa setiap bahan baku. Yang kelima, menggunakan APD. Proses pencampurannya, pembuatan fase air, memasukkan bahan-bahan fase air ke dalam wadah campur utama. Yang kedua, pembuatan fase minyak. Fase minyak ditambahkan ke fase air atau sebaliknya, perlahan dengan mixer menyala untuk emulsifikasi. Yang ketiga, pengemulsi ditambahkan fase minyak ke dalam fase air atau sebaliknya sesuai dengan formula secara perlahan sambil mixer dihidupkan untuk proses emulsifikasi. Yang keempat, pendinginan dan penambahan bahan sensitif. Dilanjutkan pengadukan sambil didinginkan secara bertahap. Yang kelima, pemeriksaan QC selama proses IPC. Lakukan pengujian pH dan viskositas produk. Yang keenam, penyelesaiannya setelah semua bahan yang dicampur homogen dan mencapai suhu ruang, matikan mixer, dan produk berbahan siap untuk proses pengemasan. Selanjutnya ada dokumentasi dan pencatatan. Catat setiap langkah pelaksanaan pada Batch Manufacturing Record atau BMR terkait. Catat hasil pengujian IPC. Laporkan segera kepada supervisor jika terjadi ketidaksesuaian atau hasil di luar tanggung jawab. Operator produksi bertanggung jawab melaksanakan IKA dengan benar dan mendokumentasi semua langkah. Selanjutnya, ada IPC pencampuran. Tujuannya yaitu memastikan pelaksanaan dan pencatatan in-process control pencampuran sesuai standar CPKB. Ruang lingkupnya mencangkup seluruh kegiatan pengujian dan pencatatan IPC selama proses pencampuran. Prosedur pelaksanaan, verifikasi kesiapan, memastikan peralatan sampling dan pengujian IPC telah bersih. Peralatan ujinya, alat uji misalnya pH meter, viskometer, moisture analyzer telah terkalibrasi dan berfungsi dengan baik. Yang ketiga, formulir pencatatan, menyiapkan formulir pencatatan hasil IPC. Yang komunikasi, mengkoordinasikan jadwal sampling dengan operator produksi yang bertugas. Prosesnya, pengambilan sampel, parameter uji, dan frekuensi, dan kriteria keberterimaan. Selanjutnya, dokumentasi dan pencatatan. Catat hasil IPC, mencatat semua hasil pengujian IPC, tanggal, waktu sampling, dan para personel yang melakukan pengujian. Selanjutnya, penyimpangan. Setiap hasil yang berada di luar spesifikasi atau penyimpangan prosedur harus dicatat. Yang ketiga, ketertelusuran. Memastikan semua dokumentasi lengkap dan ketertelusuran data terjamin. Selanjutnya, tanggung jawab. Operator produksi bertanggung jawab untuk memberitahu personal QC kapan waktu sampling IPC tiba. Yang kedua, personal pengawasan mutu atau QC bertanggung jawab utama dalam pengambilan sampel pelaksanaan pengujian IPC. Yang terakhir, kepala produksi dan QC bertanggung jawab memastikan IPC dilaksanakan sesuai prosedur dan mengambil keputusan terkait status batch berdasarkan hasil IPC. Selanjutnya yaitu bagian pengisian. Tujuan ini dibuat untuk memastikan proses pengisian produk dilakukan dengan standar CPKB, mulai dari persiapan area, pelaksanaan filling, sampai inspeksi akhir, sehingga mutu produk terjaga dan risiko kontaminasi bisa dicegah. Yang kedua yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup ini mencakup seluruh proses pengisian produk, mulai dari bulk yang sudah lolos QC, hingga siap masuk ke proses pengemasan sekunder. Lalu, yang ketiga itu definisi. Definisinya yang pertama, bulk produk kosmetik setengah jadi yang siap dikemas. Yang kedua, pengisian atau filling, proses pemindahan bulk ke kemasan primer. Yang ketiga, kemasan primer, kemasan yang kontak langsung dengan produk. Yang keempat, line clearance, pemeriksaan kesiapan area dan alat. Lalu yang keempat, penanggung jawab. Yang pertama yaitu operator melaksanakan proses, supervisor memastikan kesesuaian, QA atau Head of Q&D melakukan IPC dan line clearance, dan PT
Dan PQT mengawasi aspek teknis dengan pembagian ini proses dapat berjalan terkontrol. Lalu peralatan dan bahan. Yang pertama itu mesin filling, nozzle, hooper. Yang kedua timbangan. Yang ketiga APD seperti hairnet, masker, dan sarung tangan. Yang keempat, bulk yang telah lulus QC. Dan yang kelima, kemasan primer yang telah disetujui QA. Lalu selanjutnya, ada prosedur kerja. Yang pertama itu persiapan area. Memulai dengan persiapan area, pastikan kondisi bersih, lakukan line clearance dan validasi peralatan. Ini mencegah kontaminasi silang. Lalu yang kedua, pelaksanaan pengisian atau filling. Bulk dimasukkan ke hopper, pengaturan volume ditentukan, dan proses filling dilakukan sesuai kapasitas. QA melakukan IPC untuk memastikan volume dan kebersihan sesuai standar. Lalu penutupan dan sealing. Setelah pengisian selesai, kemasan ditutup rapat, lalu dilakukan leak test untuk menjamin integritas kemasan. Lalu ada labeling dan coding. Labeling dipasang dan coding batch dilakukan. Coding harus jelas dan permanen untuk traceability. Lalu ada pemeriksaan akhir. QA melakukan sampling untuk memastikan produk layak diteruskan ke proses packing. Lalu pemeriksaan ini meliputi volume, kebersihan, label, dan kondisi kemasan. Yang terakhir itu ada pembersihan area. Setelah selesai, semua alat dibersihkan dan dicatat dalam form sanitasi untuk menjaga kebersihan lintas batch. Selanjutnya ada catatan from line clearance, from in process control, BMR, from pembersihan area, dan yang terakhir daftar referensi. Yang pertama ada BPOM RI, pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik CPKB 2012. Yang kedua ada ISO 22716-2007, Cosmetic Good Manufacturing Practice, Guidelines on Good Manufacturing Practice. Dan yang ketiga ada BPOM RI, peraturan terkait produksi kosmetik, sanitasi, dan dokumentasi. Next. Ada IKA pengemasan. Yang pertama itu tujuannya untuk melaksanakan pengemasan produk moisturizer agar sesuai standar mutu, higienis, keamanan, dan ketentuan cara pembuatan kosmetik yang baik agar proses dihasilkan memenuhi syarat. Ruang lingkupnya, proses produksi dimulai dari penerimaan bahan baku hingga produk jadi siap dikemas dan disimpan. Pelaksananya yaitu operator produksi, dia melaksanakan tugas produksi sesuai SOP, yang kedua yaitu quality control, melakukan pemeriksaan mutu prosedur, lalu supervisor melakukan pengawasan pelaksanaan SOP. Alat dan bahan, yang pertama ada mixing tank, homogenizer, timbangan, filling machine, sealing machine, alat pelindung diri, APD, alat bersih dan alkohol 70%. Lalu ada dokumen terkait, ada SOP pengemasan produk, batch production record, from IPC pengemasan, logbook kebersihan alat, dan spesifikasi bahan. Lalu ada prosedur kerja. Yang pertama itu mempersiapkan area pengemasan. Di bagian ini kita pastikan semua bahan kemas dalam kondisi baik dan sesuai dokumen. Yang pertama itu memeriksa jumlah, kondisi fisik, cacat, dan kesesuaian dokumen. Lalu kemasan yang rusak seperti ada retak, goresan, atau bocor harus langsung disortir, dan bahan kemas yang memiliki cetak label print wajib diverifikasi. Untuk kemas bekas, pastikan dipisahkan dengan kemasan baru. Lalu ada proses filling atau pengisian. Proses ini memasukkan bulk ke dalam kemasan dengan volume yang konsisten. Bulk harus homogen sesuai spesifikasi, lalu setting mesin filling, volume, speed, tekanan. QA melakukan IPC volume secara berkala. Setiap perpindahan batch harus dilakukan flush atau nozzle cleaning. Lalu ada penutupan dan sealing. Tujuannya untuk memastikan tutup terpasang rapat tanpa merusak kemasan. Semua tutup harus diinspeksi dahulu, lalu mesin capping harus sesuai torku agar tidak bocor. Jika perlu, lakukan uji kebocoran, lalu catat hasil di form sealing inspection. Lalu ada labeling dan coding.
Label harus benar, lurus, sesuai posisi. Coding harus terbaca jelas, sesuai batch number. Verifikasi label dilakukan sebelum dan sesudah mesin. Catat di label dan coding verification. Lalu yang terakhir ada pemeriksaan akhir. Semua mesin dimatikan dan area dibersihkan. Dilakukan pembersihan sesuai SOP sanitasi. Sisa produk dan limbah harus dibuang sesuai aturan. QA melakukan pemeriksaan visual area untuk memastikan tidak ada kontaminasi. Selanjutnya yaitu sanitasi pasca produksi. Yaitu ada rekaman alat, kebersihan alat dan mesin. Nama alatnya ada tangki pencampuran. Kemudian produk terakhir krim malam. Langkah-langkah pembersihan sesuai SOP yaitu yang pertama pemindahan sisa produk dari tangki, prabilas, kemudian sirkulasi larutan, pembilasan dengan air, sirkulasi larutan sanitizer selama 15 menit, dibilas dan akhir steril dan pengeringan alat. Kemudian pengujian pengujian mutu akhir. Ada nomor batch, tanggal produksi, tanggal uji, pengujinya, parameter uji yaitu ada organoleptis, warna, bau, pH, viskositas, volume, uji kebocoran, angka lempeng total, uji mikroba. Kemudian BMR yaitu tinjauan dokumen BMR, Batch Manufacturing Record, yaitu aspek tinjauan BPR itu ada apakah semua bahan primer atau sekunder yang digunakan telah diverifikasi dengan batch yang benar. Jika sesuai atau tidaknya, ini di checklist. Lanjut ke COA. Tinjauan dokumen BPR, Batch Packaging Record, yaitu ada evaluasi fisik dan kimia, evaluasi mikrobiologi, kemudian metode uji, hasil uji, dan statusnya. Evaluasi mikrobiologi itu ada angka lempeng total kurang dari 10 koloni, angka lempeng kamir kurang dari 10.000 koloni. Ditandatangani oleh petugas QC dan kepala QA. Selanjutnya, diperiksa oleh QA yang aspek tinjauan BPR. Kemudian sesuai atau tidak itu akan dicek BPR lengkap atau tidaknya. Selanjutnya yaitu instruksi kerja cleaning in place, pembersihan peralatan produksi. Tujuannya memberikan panduan pelaksanaan pembersihan dan sanitasi peralatan produksi dengan sistem cleaning in place untuk mencegah kontaminasi silang dan menjaga kebersihan pada produksi sesuai standar CPKB. Ruang lingkupnya meliputi tangki pencampur, pipa transfer, homogenizer, dan pompa sirkulasi. Penanggung jawabnya operator produksi, petugas QA, supervisor produksi, dan petugas sanitasi. Peralatan dan bahannya yaitu tangki, pompa, selang, termometer, dan air dimineral, larutan deterjen, dan disinfektan. Kemudian prosedur kerjanya ada persiapan, pembersihan awal, pencucian, pembilasan, dan waktu
dan sanitasi. Kemudian verifikasi sanitasi dan pengeringan. Kemudian verifikasi oleh QA. Selanjutnya. SOP cleaning in place, yaitu tujuannya menetapkan prosedur baku pelaksanaan pembersihan peralatan produksi kosmetik dengan metode CIP untuk menjamin tidak adanya sisa bahan atau kontaminan mikroba pada peralatan produksi. Definisi CIP adalah sistem pembersihan otomatis dengan mensirkulasi larutan pembersih dan pembilasan tanpa perlu pembongkaran peralatan. Persyaratan umumnya, sistem CIP hanya boleh dilakukan oleh operator terlatih. Seluruh kegiatan CIP harus direkam dan diverifikasi oleh QA. Larutan pembersih yang digunakan harus sesuai standar keamanan bahan pembersih, yaitu cosmetic grade. Prosedur umumnya, bilas awal, pencucian, bilas, disinfektan, dan pengeringan. Kriteria kebersihan itu parameternya visual, pH bilasan, dan mikrobiologi. Catatan dan dokumen pendukung ada form checklist kebersihan alat dan mesin, form monitoring CIP, dan laporan verifikasi QA. Tindakan korektif itu lakukan pembersihan ulang sesuai jika verifikasi tidak memenuhi kriteria, dilakukan pembersihan ulang sesuai prosedur CIP. Laporan penyimpanan pada form deviation report, dan QA melakukan investigasi penyebab dan tindakan perbaikan. Referensinya Pedoman CPKB BPOM RI 2023, ISO 22716, Good Manufacturing Practice for Cosmetic. Selanjutnya, form checklist kebersihan alat dan mesin. Ada nama alat, jenis pembersih, bahan pembersih, kondisi sebelum, kondisi sesudah, petugas sanitasi, verifikasi QA, dan keterangan sesuai atau tidak sesuainya. Nama-nama alatnya ada tangki pencampur, pipa transfer produk, homogenizer, wadah penampung, meja produksi, dan area lantai. Udah. Baik merupakan sistem yang memastikan seluruh proses produksi kosmetik secara konsisten, terkendali, dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penerapan CPKB meliputi seluruh aspek produksi, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, penimbangan, proses pembuatan, pengemasan, dan pengendalian mutu, hingga distribusi produk. Jadi dokumentasi CPKB menciptakan audit trail yang memungkinkan perusahaan mengidentifikasi dan mengendalikan semua potensi risiko mutu, sehingga mutu yang sampai pada konsumen selalu bermutu tinggi dan legal. Secara keseluruhan, CPKB bukan hanya sebagai persyaratan regulator, tetapi fondasi utama untuk menjaga mutu, keamanan, dan kepercayaan konsumen terhadap produk kosmetik. Dengan menjalankan secara konsisten, industri kosmetik dapat meningkatkan efisiensi proses, meminimalkan risiko kontaminasi atau kegagalan, serta memastikan setiap batch yang diproduksi memiliki mutu yang setara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Jikalau ada yang ingin ditanggapi atau ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar yang tersedia. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.